Ya, kita lanjutkan kembali menuju pemilu Pilpres 2024. Boleh ditanggapi Mas Habib, tadi dikatakan ini sebenarnya secara aturan memang tidak masalah, tapi berbicara soal etik, elok atau tidak itu permasalahannya. Ya, pertama terkait putusan MK nomor 90, saya pikir kita punya kesepakatan konstitusional, begitu putusan pengadilan inkrah kita tidak bisa lagi mendebatnya. Karena sejelek-jeleknya putusan itulah yang harus dianggap benar. Ada beberapa isu tadi disampaikan oleh Gus Coy ya, soal usia 17 dan lain sebagainya sebetulnya ada dijelaskan dalam putusan tersebut. Kalau kita ingin meluangkan waktu membaca detail putusan tersebut, semua isu yang menjadi perdebatan kita belakangan itu sebetulnya sudah dijelaskan. Misal soal angka. Putusan MK ini sebuah terobosan karena dia tidak lagi mengacu pada angka secara kuantitatif, tetapi mengawinkannya ya dengan konsep kematangan secara kualitatif, yaitu bukti bahwa calon yang bersangkutan pernah berhasil memenangkan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah itu, jadi dia nggak ngomong angka lagi itu. Ya, asal di bawah 40 boleh, tetapi pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan Pilkada, umum. ya. Tapi anyway putusan hukum sudah ada dan apa gunanya kita perdebatkan. Yang menarik perhatian adalah ya terkait putusan tersebut kemudian ada proses di MK. Nah saya ingin mengatakan ya, bahwa ketika kita baca detail ya putusan MK memang menjadi ironis sekali. Makanya saya tadi ada kepikiran ya dibentuknya MK. Ada lagi majelis kehormatan yang mengoreksi majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi ya. MK. Karena ya putusan dan praktik beracara di MK kemarin benar-benar WK gitu loh. Benar-benar menggelikan. Bukan MK ya. Kita bicara kode etik pengadil ya. Nggak boleh memberikan komentar terkait perkara yang sudah dan akan ditanganinya. Kita tahu Prof. Jimli Asidiki habis sidang langsung doorstop. Berkomentar jelas, detail, lengkap terhadap perkara yang sedang di-handle-nya. Apakah itu bukan pelanggaran kode etik seorang pengadil? Pelanggaran etika seorang pengadil. Itu. Yang kemudian seorang Anwar Usman dihukum, saya baca ya dalam kesimpulan dan saran pertimbangannya putusan MK tersebut ya. Dua hal sebetulnya atau yang disebutkan. Pertama, tidak mundur. Dianggap melanggar prinsip konflik kepentingan, tidak mengundurkan diri. Ya, yang kedua terjadinya intervensi. Yang tidak mundur, ya, ternyata ya alasan yang digunakan oleh majelis hakim yang 9 termasuk Pak Anwar Usman untuk tidak mundur itu adalah alasan yang sama yang digunakan oleh saudara Jimli Asidiki ketika memimpin MK tahun 2003. Ada perkara terkait Mahkamah Konstitusi diadili oleh mereka sendiri. Begitu juga sangat sering sepanjang perjalanan MK, Mahkamah Konstitusi mengadili perkara terkait kepentingannya sendiri. Termasuk dan terutama saudara Hakim Konstitusi Saldi Isra. Anda baca nanti, ini benar-benar ya kalau putusan nomor 96 tahun 2020 yang menguji Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Ini maksud Anda ada rekam jejaknya begitu? Ada pasal 87 ya diproduksi di DPR, ini undang-undangnya ya. Menguntungkan Saldi Isra secara perorangan 87B. Dia belum 55 tahun tetapi karena pasal itu dia dianggap ya memenuhi syarat dan terus menjabat sampai dengan 15 tahun. Padahal sebelumnya dia menjabat hanya 10 tahun. Artinya dia bisa dapat ekstra 5 tahun karena pasal tersebut yang diproduksi DPR. Pasal ini diuji di Mahkamah Konstitusi. Lalu si Pak Saldi Isra ya tidak mengundurkan diri. Bahkan dia membuat concurring yang isinya seperti pembelaan lawyer. Dia hakim bertingkah seperti lawyer.
Dia nggak mundur, malah dia yang paling kencang menolak pembatalan pasal yang menguntungkan dirinya. Kalau toh Anwar Usman dituduh menguntungkan keponakannya. Baik, Bang Artinya ini Habib. konteksnya Bagaimana sama, dengan sudah pernah Saldi terjadi Isra ini? sebelumnya, menurut Ya Anda kan? gitu. Lalu nih yang paling penting nih, teman-teman mesti tahu, adik-adik mahasiswa pasti kan kritis kalau dibilang terjadi intervensi. Saya bolak-balik 400 halaman 3 hari 3 malam ini bersama tim saya juga ada 20 orang. Tidak ketemu satu orang hakim konstitusi pun, satu orang saksi pun, satu orang ahli pun, selembar kertas pun, satu dokumen pun yang membuktikan terjadinya intervensi dari pihak luar terhadap MK dalam membahas perkara ini. Ini orang sudah dihukum, gitu kan? Lalu yang paling WK terhadap MK ini putusannya seolah ringan, hanya diberhentikan sebagai Hakim ketua ya. Mahkamah Konstitusi. Tetapi ini justru 10 kali lebih berat. Kenapa? Karena dengan demikian orang ini kehilangan haknya untuk membela diri dalam tingkat banding. Karena nggak diatur. Kalau tidak diberhentikan sebagai hakim konstitusi, nggak bisa banding. Nah, jadi ini putusan yang tidak diatur tetapi jauh lebih kejam daripada yang ada di undang-undang. Baik. Saya boleh minta tanggapannya Bang Uceng ini sebagai pakar hukum tata negara juga melihat mana? Disebutkan tadi bahwa sudah ada nih peristiwa yang mungkin konteksnya hampir sama ketika Prof. Saldi Isra memutuskan undang-undang itu dengan konteks Hakim Anwar Usman ketika menyidangkan kasus ini juga. Saya kira memang dari dulu penyakit di Mahkamah Konstitusi itu sama sebenarnya, terjadi berulang. Ya, penyakit yaitu seringkali putusannya tidak diambil secara logika hukum semata, doktrin, konsep, teori, filosofis, tapi seringkali masuk kepentingan politik. Ya, dan saya kira itu kita paham betul yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kedua memang ada kondisi-kondisi yang agak menyulitkan. Jadi kalau mau dilihat secara keseluruhan, memang ada beberapa perkara yang masuk itu konflik kepentingan. Dan dari dulu sebenarnya kita udah teriakkan hal yang sama. Kita udah bilang jangan hakim mengambil putusan untuk saat ini. Lemparkan saja untuk berikutnya. Misalnya tadi yang disebutkan oleh Habibur Rahman. Harusnya putusan MK saat itu adalah memberlakukan putusannya bukan untuk hakim saat itu. Harusnya untuk hakim berikutnya, MK berikutnya. Sama misalnya dengan putusan 90. Kita kan sudah bilang bayangan kita harusnya putusan MK itu adalah memberlakukan itu jangan di pemilu 2024. Setelah pemilu 2029. Selalu begitu tuh. Nah tetapi ya biar bagaimanapun kan seringkali MK itu sendiri politis tadi itu. Politisnya itu. Nah makanya saya sebenarnya mau nitip pertanyaan nih kepada tiga panelis kita. Seberapa jauh tingkat kepercayaan mereka pada MK saat ini maupun ketika nanti akan memutus proses pengadilan pemilu di 2024. Karena itu akan sangat menentukan tuh bayangan saya tuh. Boleh direspon nggak itu Mas Habib? Seberapa jauh nih tingkat kepercayaan terhadap MK? Pertama ya soal momentum berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi. Saya punya pendapat yang berbeda. Saya pikir ini lebih menarik didiskusikan. Ya, saya pikir ya keadilan yang ditunda adalah ketidakadilan. Oke, gugat permohonan ini saya mengatakan tadi mengambil contoh saudara Saldi Isra. Sebetulnya saya tidak ingin mengatakan saudara Saldi Isra salah, justru benar, gitu loh. Karena itu saudara Anwar Usman tidak bisa dipersalahkan, karena ada argumentasi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu erga omnes, berlaku bagi semua, sehingga ketika kita bicara berlaku bagi semua, tidak ada dispute, tidak ada sengketa antar individu, antar orang. Nah kasus ini, perkara ini misalnya, perkara orang, kelompok, ya kaum muda, yang memperjuangkan haknya. Apakah dia maju sendiri, apakah ada representasinya dalam pilpres. Oke. Pertanyaan besarnya ya, apakah ada pihak yang dirugikan? Apakah ada pihak yang disakiti? Ya, apakah ada pihak yang tidak bisa menjadi cawapres menggunakan haknya? Kalau gugatan ini dikabulkan, kalau anak muda boleh maju. Tapi pertanyaan yang sama juga, apakah ada yang diuntungkan? Bisa juga begitu kan ya? Pertanyaannya adalah, apa yang ditakuti?
Apa yang dipersoalkan dengan majunya anak muda, siapapun itu orangnya, gitu kan ya. Nah, kembali ke persoalan justice delay ya is injustice ya. Keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan. Itu yang membuat semua putusan MK menurut saya memang harus berlaku saat itu juga, gitu loh. Dan penting memang sesegera mungkin orang sudah bertahun-tahun, berbelas tahun, anak-anak muda ini kehilangan haknya. Ini ada momentum kenapa harus ditunda sampai pemilu berikutnya. Kalau ada pasal ya, ditunda karena semata-mata ada satu orang yang dianggap akan diuntungkan, misalnya, itu namanya diskriminasi. Ya, itu namanya diskriminasi. Boleh nggak direspon tadi? Intub Sri. Ya, ini kita ya, ngomongin, gimana Pak Harvey Maliholo? Kita ngomongin drakornya kapan ya? Lu pada ngantuk no, pada ngantuk tuh. Ngantuk nggak? Ini kita udah ngomongin drakornya sih. Bos, apa? Ini kita Saya lagi belum jawab diskusi, pertanyaan. ya. Pertanyaan percaya atau tidak. Ya, bagaimana tingkat kepercayaan Anda terhadap MK? Ya, kalau lihat situasi seperti ini, ya kan, ada MK itu kan terdiri dari 9 hakim konstitusi, ya kan ya. Ada Arief Hidayat. Saudara Arief Hidayat ini, teman-teman mungkin tahu lah. Ini kita mau bedah semua hakim 9 ini, durasi kita terbatas ini Bang Habib nih. Makanya saya ambil sampel aja. Sebutin sekalian melanggar zodiaknya juga ya Bang. 3 kali ya, melanggar kode etik, dihukum 3 kali. Bagaimana kita bisa percaya dengan orang seperti ini? Ya kan? Ya kalau secara keseluruhan tentu kita percaya. Kenapa? Ini lembaga negara. Bagaimanapun pemilihan hakimnya dan lain sebagainya melalui prosedur-prosedur. Baik. Intinya masih percaya ya. Boleh ditanggapi, Gus. Yang tengah juga boleh loh. Dia masih nunggu. Gus, boleh ke atas sedikit Gus mainnya Gus, pegangnya. Ya, Profesor, kita punya lembaga negara, kita harapkan orang-orang yang duduk di sana selain memiliki pengetahuan di bidangnya, punya etika yang tinggi, juga sekaligus sikap kenegarawanan. Dalam konteks MK hari ini, jelas mereka telah diputus melanggar etika, bahkan ada yang berat. Pikiran saya, usul saya, karena rakyat saya kira sudah nyaris tidak percaya, sementara kita ke depan ini akan menghadapi banyak hal yang harus ditangani oleh MK, maka MK yang sekarang ini sebaiknya dengan kesadaran kenegarawanannya, dengan hatinya, basyironya, ya, jadi penglihatan batinnya ini, menurut saya mereka harus mundur semua demi kepentingan bangsa dan negara. Semuanya? Baik. Semua. Ya, Tapi belum terjawab, masih percaya nggak Gus dengan Mahkamah Konstitusi tadi pertanyaannya? Lah, karena sudah nggak dipercaya lagi, kita percaya, jadi percaya berarti mundur. Ya? Nah, itu mungkin bagian dari pertobatan mereka. Bung Masinton. Ya, pertama, jadi politik itu bukan semata-mata jabatan dan kekuasaan. Ya. Politik itu adalah bagian dari komitmen kita membangun keadaban. Kalau politik dimaknai sekedar jabatan dan kekuasaan, hancurlah kita. Ya. Kenapa? Saya berkeyakinan sekali bahwa demokrasi ini harus bisa mendatangkan keadilan dan kesejahteraan. Kalau pemimpin ya tidak memiliki lagi komitmen dengan demokrasi, tidak memiliki komitmen terhadap apa yang sudah disepakati dalam konstitusi itu, bagi saya percuma. Kita cuma menjalankan ritual, prosedur, apa segala macam. Apalagi ini pemilu per 5 tahun, ini akan menjadi bullshit. Kita tidak akan melahirkan kepemimpinan yang bisa membangun keadaban buat bangsa ini. Nah, ini ada persoalan yang sangat serius dengan kejadian MK kemarin. Ya. Konstitusi itu bukan sekedar apa dia yang tertulis. Konstitusi itu menyangkut roh dan jiwanya ada di sana. Apa roh dan jiwa dari konstitusi kita hari ini? Adalah tentang demokrasi itu, tentang kedaulatan rakyat itu,
tentang bagaimana kita menegakkan demokrasi tanpa kolusi, korupsi, dan nepotisme. Tetapi interupsi. MK kemarin, sebentar, saya belum setuju, nanti diinterupsi. Saya interupsi. Enggak. Maaf. Biar lanjut. MK itu jawabnya singkat. Soalnya MK kan bukan muter kemana-mana, Pak. Langsung singkat aja, Pak. Jadi, nah ini mengganggu ini lagi nih. Jadi, ya, putusan Mahkamah Konstitusi kemarin, ya, itu menciderai komitmen kita bersama dalam menjalankan proses demokrasi ini. Cacat hukum. Produk yang dikeluarkan cacat. Terus kemudian kita jalani pemilu ini dengan kontestan yang cacat. Rakyat disuguhkan calon yang cacat hukum. Pak, maaf Pak, satu menit kemudian, lagi. Maaf Pak, satu menit lagi mic mati ya Pak. Kemudian ya, bagaimana kita bicara tentang pemilu untuk melahirkan kepemimpinan yang legitimate, kepemimpinan yang bisa membawa Indonesia lebih maju, kalau kadar pemimpinnya sejak awal bermasalah. Oke, boleh Bung Habib kontestasi ini. itu. Hasil jadi putusan itu MK, yang bisa saya sampaikan. kontestan Kenapa yang tadi dihasilkan kalau cacat ditanyakan Bung Uceng masih percaya MK enggak kan gitu. Kemarin saya percaya sebelumnya dengan keputusan itu ya, saya kadar kepercayaan saya berturun drastis. Karena tadinya saya berharap MK itu pengawal konstitusi, justru oleh ketua MK sebelumnya diseret menjadi pembegal konstitusi. Oke. Tapi semoga ini tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal aspek yang merugikan Anda ya Bang Masinton ya? Ya, ini kan tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang bisa merugikan, berpotensi merugikan Anda. Ketika kita bicara konstitusi Pak, itu kita kesampingkan semua persoalan-persoalan politik, kekuasaan, jabatan, dukung-mendukung. Karena ini adalah norma dasar yang sangat-sangat fundamental dalam kita menjalankan demokrasi dan kedaulatan rakyat ini. Habibur Rahman. Singkat. Kontestannya yang dihasilkan adalah kontestan yang cacat yang akan berlaga di Pilpres. Jadi kita baca putusan MK ya. Di poin pertama kesimpulan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak bisa meriksa putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak memiliki kewenangan. Tidak ada yang bisa memiliki kewenangan menganalisa bahwa mengatakan ini putusan cacat moral, cacat hukum, nggak ada. Yang dipersoalkan adalah kode etik. Ya, kode etik tadi. Silahkan, walaupun disebut saudara Anwar Usman melanggar kode etik nomor sekian, tapi rakyat bisa melihat dengan proses beracara di MK yang WK tersebut, apakah secara substansi saudara Anwar Usman bisa dianggap benar-benar tidak beretika atau melanggar etika karena melaksanakan jurisprudensi yang sudah menjadi hukum dan sudah belasan kali dipraktekkan oleh hakim konstitusi lainnya. Kita pertanyakan ke publik, silahkan baca, adik-adik mahasiswa baca putusan MK tersebut. Pasti nantinya WK. Bang Kodari juga ada tanggapan soal ini, ditahan dulu, kita jeda dulu Bang. Kita jeda dulu Bang. Oh, oke. Kami akan segera kembali. WK aja. Saat lagi.